Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang kalian juga banyak banget request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan, meme koinnya sendiri adalah Mooding teman-teman. Dan ya seperti yang kalian lihat per video ini saya record, Mooding ini berada di posisi ke 551 ya dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan per video ini saya record juga yaitu di tanggal 27 April tahun 2025. Harga Mooding ini di sekitar 0,045 US dollar ya per tokennya gitu. Dan sebelum saya lanjut buat bahas lebih lengkap seputar Mooding ini, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama mungkin kita bakalan lihat dulu dari segi chart atau price action ya. Di mana di sini Mooding so far ya memang mengalami penguatan yang cukup signifikan teman-teman, lumayanlah rebound-nya. Dan kalau kita coba ukur dari bawahnya sini, dari bottom-nya sekitar segini lah ya, ke atas ini naik 100% lebih teman-teman. So memang congratulations ya mungkin buat kalian yang, mendapatkan profit atau keuntungan dari Mooding ini. Tapi kalian juga harus ingat Mooding ini adalah meme coin yang tentunya secara pergerakan harga sangat-sangat dipengaruhi oleh, community dan juga hype yang sedang happening gitu. Dan di sini pertama-tama kalau kita coba lihat ya, untuk pergerakan harga Mooding, memang dalam beberapa waktu terakhir kalau di sini kita, coba perlebar chart-nya, kalian bisa lihat bahwasannya memang dalam, beberapa waktu-waktu terakhir ya, tepatnya kalau nggak salah dari topnya nih di sekitaran, Q4 pada tahun 2024 lalu, ini dia udah turun banyak teman-teman, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, turun lebih dari 90%-an. Dan di sini kalau kita coba lihat, memang dari segi daily time frame ya, di sini saya menggunakan daily time frame. Kalian bisa lihat, di sini Mooding baru aja berhasil breakout dari descending channel-nya yang terbentuk di sini, dan memang sedang hit nih atau testing di area resistance ya yang ada di sini. Mengingat area resistance ini juga menahan pergerakan harga Mooding, ya kalian bisa lihat lah ya beberapa testingnya. Di sini ada cukup banyak sentuhan yang terjadi di area resistance ini, dan sekarang kita hit lagi atau Mooding ini hit lagi di area resistance ya yang ada di sini teman-teman. Dan ya seperti biasa saya bakalan kasih beberapa probabilitas atau skenario yang mungkin terjadi berdasarkan POV saya di Mooding ini sendiri. Tapi ya teman-teman juga harus ingat, saya juga manusia teman-teman, sangat mungkin salah. Oleh karena itu kalian juga harus analisa mandiri, harus do your own research dan juga do diligence sendiri gitu. Dan oke, pertama-tama di sini kita bisa lihat ya, memang Mooding kan seperti yang tadi saya katakan ada kenaikan yang juga cukup signifikan dari bottom-nya. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah secara, time frame besarnya, jangka panjangnya ini, so far, masih cukup bearish teman-teman, yang mana ya kalian bisa lihat lah ya sendiri dari topnya ini udah koreksi sangat jauh. Dan kalau kita tarik secara long term ini Mooding masih cenderung ke arah bearish. Dan kalau kita coba lihat ya sebenarnya Mooding ini sedang testing seperti yang tadi saya katakan di resistance-nya, dan I think ini resistance yang cukup kuat, dari Mooding ini sendiri. Dan dengan demikian probabilitas pertama yang mungkin, bisa saya berikan atau skenario pertama yang mungkin saya lihat adalah Mooding ini ada potensi nih buat koreksi dulu atau mendapatkan rejection dari, supply area atau resistance ini sendiri, yang mana rejection ini kayaknya udah dimulai ya per candle hari ini. Kalian bisa lihat nih mulai ada rejection, yang terbentuk ya. Ini mungkin kalau kita ukur sekitar ya 9%-an, lumayan banget teman-teman minusnya. Dan di sini kalau misalkan di sini ada rejection, ya ada potensi teman-teman Mooding ini koreksi dulu ke level-level harga yang lebih di bawah, ataupun bahkan, skenario terburuknya bisa aja Mooding ini koreksi kembali gitu ke demand areanya yang ada di sini. Dan tentu itu bukan hal yang positif, karena jika demand area ini di breakdown dan ya quote on quote mungkin nggak kuat lagi menahan pergerakan harga Mooding dan dia di breakdown, maka Mooding ini akan berada di bawah harga ketika dia awal-awal listing gitu teman-teman. Yang mana di sini kan awal-awal dia listing nih, di kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan untuk, price-nya di berapa. Dan kalau dia breakdown area demand zone di sini, maka dia bakalan koreksi ke level harga di bawah harga Mooding ini listing pertama kali gitu. Tapi, sebaliknya juga kalau misalkan ternyata Mooding ini bisa breakout dari supply area ini, so teman-teman harus banget pantau area supply ini. Mungkin buat kalian yang tertarik sama Mooding ini, ya teman-teman harus pantau banget atau harus, quote on quote meninjau lah ya untuk resistance yang ada di sini, karena ini bisa menjadi konfirmasi yang mana kalau misalkan dia ternyata, terejeksi dari, supply area di sini, maka ada potensi skenario yang pertama tadi terjadi. Atau kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout nih, justru yang terjadi adalah Mooding ini berhasil take over teman-teman untuk important areanya yang ada di sini, dan ada potensi nih, ini Mooding, dalam waktu dekat hingga menengah
menguat kembali karena dia bakalan bisa kembali lagi nih bermain di range harganya yang di sini, teman-teman. Yang mana, kalau misalkan dia berhasil take over untuk area resistance ini, berarti ini akan jadi demand area dan dia akan punya quote on quote chance untuk coba untuk mengalami kenaikan lagi, untuk coba hit di area resistance selanjutnya. Which means yang ada di sini, teman-teman, atau sekitaran harga ini. Karena kalau kalian lihat nih, di sini juga banyak banget terjadi sentuhan nih dari segi price action ya oleh Mudding ini sendiri. Bahkan ketika dia koreksi dari area ini, dia sempat testing dulu, teman-teman, baru turun lagi. Lebih kurang seperti itu, dan ini juga menandakan bahwasannya area ini suatu area yang cukup valid menjadi area resistance selanjutnya buat Mudding ini apabila memang resistance yang ada di sini itu berhasil di breakout. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Buat beberapa skenario yang mungkin terjadi ya sama Mudding ini. Tapi jujur kalau teman-teman tanya saya, "Bang, kira-kira kalau menurut, Abang sendiri, ini Mudding ini persentasenya lebih besar skenario yang mana?" Itu misalkan ada yang nanya gitu ya, teman-teman. Misalkan, ini jujur dari sudut pandang saya pribadi ya, I think kalau misalkan ternyata Mudding ini terkena rejection dulu saya nggak kaget, teman-teman. Mungkin, dari sudut pandang saya itu punya persentase terjadi yang lebih besar. Kenapa? Karena yang pertama, secara long term memang Mudding ini sendiri kan adalah meme coin ya, yang mana penurunan harganya udah cukup signifikan dan, bisa dikatakan sebenarnya hype-nya lumayan cukup lewat, teman-teman. Ditambah dengan stochastic RSI yang udah mulai menunjukkan overbought dan kalau misalkan ternyata dia, mengalami slowing down atau penurunan, ada potensi ya diikuti juga dengan price action-nya. So, I think nggak heran atau tidak mengherankan sama sekali jika memang Mudding ini sendiri harus turun ke level-level harga yang justru lebih di bawah lagi, lebih kurang seperti itu. Tapi ya mungkin para holder Mudding ini berharap ya, paling enggak jangan breakdown dari demand area ini, karena demand area ini juga demand area yang krusial, teman-teman. Dan ya, kalau misalkan ini di-breakdown, ya seperti yang tadi saya katakan, Mudding ini ada potensi buat bermain di bawah harga ketika dia awal-awal listing gitu, dan bakalan masuk ke fase price discovery, tapi price discovery-nya menuju all time low, teman-teman, lebih kurang seperti itu. Tapi ya mungkin para holder Mudding tidak mengharapkan hal tersebut. So, mungkin daripada berspekulasi secara liar, ini kita lihat aja atau kita tunggu konfirmasinya di resistance atau supply areanya yang ada di sekitaran sini. Dan buat range harganya, teman-teman mungkin bisa lihat ya di pojok kanan sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan oke, di sini juga kalau satu hal lagi yang mungkin bisa teman-teman lihat di area resistance ini juga sedikit tepat atau sedikit sangat berdekatan, teman-teman, dengan titik quote on quote resistance psikologisnya atau penahan psikologisnya yang ada di kisaran harga 0,05 US dollar. Dan kalian bisa lihat sendiri mungkin itu bisa juga menjadi salah satu area psikologis yang patut diperhatikan gitu. Tapi ini kan sangat beririsan nih dengan supply area atau resistance di sini juga yang mungkin teman-teman bisa jadikan tambahan perhatian gitu untuk ditinjau lebih lanjut. Dan di sini kalau kita berbicara data seputar Mudding, di sini kita pindah dulu ke CoinGlass. Nah, di sini jujur sangat disayangkan ya sebenarnya volume Mudding mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di sekitar 19%-an lah ya kalian bisa lihat di sini. Dan dalam 24 jam terakhir, total value yang terlikuidasi di Mudding ini tercatat sekitar 166.000 US dollar, teman-teman. Dan ya, ini bisa dikatakan sebenarnya nggak kecil-kecil amat, tapi juga nggak gede-gede amat gitu, teman-teman. Dan untuk, posisinya sendiri yang banyak terlikuidasi ternyata justru adalah long position, teman-teman. Kayaknya mungkin banyak orang yang berspekulasi di long position, kemudian ketika kena penurunan ini banyak yang terlikuidasi mungkin ya, dan harapan saya tentu teman-teman nggak jadi salah satu dari total yang terlikuidasi di sini gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari segi analitik ya, Mudding di sini, kalau kita intip secara return ya, teman-teman, ini akhirnya dia berhasil, menorehkan lagi return positifnya di kuartal 2 ini, mengingat di kuartal 1 sebelumnya minusnya gede banget 87,7%. Dan kalau kita lihat ya, mungkin di bulan April ini kita bisa, quote on quote mengatakan bahwasannya Mudding ini bakalan closing dalam kondisi yang cukup, positif atau return yang cukup positif, mengingat bulan April ini tinggal sebentar lagi, tinggal 3 hari lagi kayaknya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, bulan April sebentar lagi mau berakhir dan kalau misalkan Mudding ini seperti ini terus dan tidak ada perubahan yang signifikan, I think return-nya bakalan bertahan di return yang berwarna hijau atau return yang positif. Dan mungkin yang bakalan buat teman-teman lebih penasaran di bulan Mei dan Juni nih selanjutnya, gimana seputar Mudding ini dan apakah bakalan lanjut naik atau justru bakalan merah nih? Karena mungkin naiknya cuma di bulan April aja dan selanjutnya bakalan turun ke level-level harga selanjutnya gitu. Dan ya, boleh teman-teman semua kasih pendapat seputar Mudding ini, gimana menurut kalian? Apakah Mudding ini masih menarik menurut teman-teman semua? Atau justru menurut kalian
meme coin atau sektor meme coin ini kayaknya lagi nggak terlalu menarik gitu. Jadi mending pindah ke koin-koin lain aja. Mengingat di sini kalau kita coba lihat nih, sebenarnya teman-teman, untuk meme coin sektornya ini mulai menguat ya memang secara persen share kalian bisa lihat, 7 days growth-nya mulai, menguat kembali untuk sektor meme coin, tapi ya mungkin belum bisa kita katakan se-hype, sebelum-sebelumnya gitu di tahun 2024 di mana memang pada saat itu trading meme coin, kemudian di DEX atau di ekosistem Solana lah ya, lebih tepatnya itu sangat-sangat marak gitu dengan adanya platform Pump Fund ya. Itu sangat-sangat marak sekali dan sektor meme coin lagi sangat-sangat hype pada saat itu. Tapi mungkin kalau sekarang belum bisa dikatakan untuk sampai ke level hype yang segitunya lah, teman-teman. Dan ya, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget tinggal request aja di kolom komen di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya kayak Muding ini. Dan buat teman-teman juga yang mau mampir ke sosial media saya, bisa kunjungi aja Linktree yang tertera di bio account masing-masing sosial media saya, bisa di TikTok, Instagram, ataupun kalau di YouTube kalian bisa mampir ke link yang tertera pada kolom description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan ya, kalau teman-teman juga mau request analisa koin sekaligus support saya, kalian juga bisa mampir nih ke link traktir yang ada di bawah sini. Dan lebih kurang gitu aja, thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.